mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu.
setia. Papa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikuti, ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Kau setia
fajar, gantikan malam, hapuskan air mata. Dia akan turun seperti hujan, menggenapkan janji-janjinya dalam hidupku.
Shalom Bang Richard. Wow.
Shalom abang-abang dan kakak-kakak semua, dan teman-teman juga. Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mungkin aku boleh minta tolong untuk abang-abang dan kakak semua untuk on kameranya, biar kita sama-sama ketemu lagi nih di PU online ini. Boleh. Ditunggu ya kak, bang semua. Oke, mungkin untuk abang-abang dan kakak-kakak semua yang belum on cam, ntar bisa on cam ya. Terima kasih untuk kakak abang semua yang sudah hadir, kakak-kakak dan abang alumni semua. Mungkin kita nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berkumpul walaupun lewat Zoom meeting ini. Untuk itu kita mau nyatakan rasa syukur kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita mau angkat pujian kita berkat kemurahan-Nya. Kakak abang semua bisa mengikuti lagu ini dari tempat masing-masing. Kita katakan, Kau hiasi aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kita mau angkat lagu ini dengan hati bersyukur karena kebaikan Tuhan sampai saat ini. Kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangan masa depanku dengan harapan. Aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku merasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Puji Tuhan,
sekali lagi aku mengucapkan selamat datang untuk abang-abang dan kakak-kakak alumni dalam persekutuan umum alumni ini. Dan aku juga mengucapkan selamat datang untuk Pendeta Johan Lumendong selaku pembicara pada ibadah pada hari ini. Untuk itu, untuk memulai ibadah kita, abang-abang dan kakak dan teman-teman semua, aku persilakan mengambil waktu teduhnya masing-masing. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan karunia-Mu Bapa sampai saat ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan di setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memasuki ibadah kami Bapa, khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan, dari kakak dan abang-abang alumni FKFKFT Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah kami Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, kiranya melalui ibadah ini Tuhan kami dapat menjadikan firman-Mu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga Engkau berkati hamba-Mu Bapa kepada pendeta Johan Lumendong Bapa dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang Dia sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Puji Tuhan, aku harap kakak dan abang semua dalam keadaan sehat. Untuk itu kita mau menaikkan lagu pujian kita mau katakan Allah bangkit. Berikanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita akan bikin dari awal, kita mau sukacita, kita mau menyembah Tuhan kita mau katakan Allah bangkit dan bersorak. Kita akan bikin dari awal, kita katakan serahkanlah kekuatan, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji Tuhan, sebentar kita mau masuk ke sesi pengakuan dosa. Untuk itu mari kita rendahkan hati kita, mari kita meminta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Sebelum itu kita mau angkat pujian sujud di altar.
Dia beriman mari datang. Dia selalu beri kata, ku datang Yesus, biar diriku segala bebanku, sujud di altarmu, bawa hidupku, terima anugerahnya yang bunyiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat dia bertanya. Dengan sikap berdoa, aku mau mengajak kakak-kakak dan abang-abang semua, mari kita renungkan apa saja yang sudah kita lakukan sehingga kita telah menyakiti hati Tuhan, baik secara sadar ataupun tidak. Kita selalu merasa benar atas segala perbuatan, keputusan yang sudah kita lakukan. Secara tidak sadar, mungkin selama satu hari ini, seminggu, sebulan, atau bahkan berbulan-bulan, kita justru semakin jauh dari Tuhan. Dan kita seringkali berusaha menutupi segala dosa serta pelanggaran kita di hadapan teman-teman, keluarga, kerabat, bahkan di hadapan Tuhan. Mari kita ingat, kapan terakhir kali kita berlutut, kita sujud di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan segala pelanggaran kita. Kapan terakhir kali kita berterima kasih dan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan berkata, mungkin kalau nggak ada Tuhan aku sudah hancur dan aku sudah rapuh. Kapan terakhir kali kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kayaknya aku terlalu banyak mengeluh sampai aku lupa dengan segala hal yang sudah Engkau berikan. Untuk itu, di kesempatan pada hari ini, aku mengajak kakak-kakak dan abang semua melakukan dan kita mau meminta Tuhan untuk memiliki hati kita dan memohon pengampunan kepadanya. Untuk itu, kakak-kakak dan abang semua, aku persilakan mengambil waktu doa pribadi. Kita mau langsung lagu pujian kita dari awal. Kita mengatakan bila hati terasa berat, seorang pun dapat mengerti hidup kita selain Tuhan. Kita akan pujian ini kembali. Bila hati terasa berat.
kita mau katakan sujud di altar. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup. Terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baruti hatiku. Sesuatu terjadi saat diakannya. Sesuatu terjadi saat Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sharing firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Johan. Sebelum itu kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian Immanuel. Bapakku datang dan bersama.
Kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Johan. Kita sedang menunggu pendeta. Sebentar ya kakak dan abang. Kepada Pendeta Johan dipersilahkan. Shalom saudara, untuk forum komunikasi khusus alumni yang hari ini ada di hadapan saya dan boleh kita berjumpa di dalam acara Zoom ini. Saya yakin dan percaya meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, hanya online seperti ini, tetapi kuasa Tuhan itu yang selalu kita tahu karakter dari Tuhan, salah satunya adalah omnipresent. Dia akan bersama-sama dengan kita di dalam keadaan apapun juga. Sebagai orang yang percaya, saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang diberikan, terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk siapapun yang boleh mempersiapkan acara ini dengan baik. Tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Mari saudara, terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami bergantung penuh kepada Tuhan. Hanya karena Tuhanlah dan oleh karena Tuhan. Sebab Tuhanlah, untuk Tuhanlah kami boleh hidup, kami boleh masih bernafas dan memperoleh kesempatan untuk hidup sampai hari. Kau berkati seluruh Fakultas Komunikasi Mahasiswa Kristiani Fakultas Teknik Universitas Lampung, khusus alumni Tuhan pada malam hari. Berkati mereka, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, khususnya untuk menghadapi kehidupan baik yang sudah memiliki pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan, sudah berkeluarga ataupun belum, kami serahkan mereka dalam tangan. Kau adalah segala maha, tahu segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mendapatkan tema yaitu di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 15. Tetapi kita akan buka dulu di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara, siapapun Anda yang bergabung, mari kita membuka Habakuk pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang keempat tentang ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Ya, dari ayat yang pertama, mari baca sama-sama 1, 2, dan 3. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar.
itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, kita bisa melihat bahwa ayat-ayat ini mencerminkan tentang satu keluhan yang keluar dari seorang nabi. Ya, nabi itu adalah Nabi Habakuk. Ya, kita tahu bersama bahwa Habakuk ini hidup di dalam keadaan yang sulit dan situasi yang sulit, ya, karena menghadapi penyerangan bangsa Babel, melayani pada masa pemerintahan Yoyakim. Nanti Anda baca di rumah 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 36, ayat 23 ayat 36, dan pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Habakuk pada saat itu melayani pada masa pemerintahan Yoyakim. Kenapa saya sebutkan itu? Karena Yoyakim adalah seorang raja yang berkuasa pada saat itu, tetapi terkenal jahat di mata Tuhan. Dengarkan baik. Terkenal jahat di mata Tuhan. So, being known, gitu ya, dikenal oleh Tuhan karena kejahatannya, notorious, ya, bukan karena kebaikan, tapi karena kejahatan. Dan kita tahu bersama bahwa justru Habakuk juga melayani pada masa-masa yang sulit. Hari ini banyak orang seringkali mengeluh bukan karena ketidaksetiaan, bukan karena pekerjaan Tuhan, bukan karena kesucian dan kekudusan yang dilanggar, tetapi seringkali mengeluh karena masa yang sulit. Sedangkan kita tahu bahwa Habakuk ini adalah cerminan bagaimana orang Kristen atau anak-anak Tuhan harus bersikap, Saudara. Ya. Kalau Anda tanya kepada saya, bagaimana kita harus bersikap? Maka sederhana. Ya, Habakuk ini di dalam terjemahan bahasa Ibrani ini bicara tentang terjemahan yang baik dalam bahasa Indonesia, yaitu memeluk. Jadi ketika kita menghadapi masa yang sulit, ketika kita berhadap-hadapan dengan situasi keadaan di sekeliling kita yang menurut pemandangan Anda adalah orang-orang yang jahat, adalah orang-orang yang menganiaya Anda. Dan kalau Anda ini merasakan, atau saya merasakan, bahwa ini luar biasa keadaan, saya mau katakan buat saudara, ketika Anda mengambil tema ini, maka saya dan Anda juga harus bersikap seperti Habakuk bersikap. Cerminan daripada arti Habakuk itu yang harus menjadi tolak ukur dan kita pakai dalam kehidupan kita menghadapi masa yang sulit atau dikelilingi dengan orang-orang yang according to you, according to me, adalah orang-orang yang jahat. Masa yang jahat, masa yang sulit, orang-orang yang jahat, itu tidak harus membuat kita mundur. Tidak harus kita menjadi orang yang sama dengan mereka. Tidak harus. Karena justru kita bisa melihat keimanan seseorang yang bersandar kepada Tuhan dan seringkali berkata kepada Tuhan, bahwa ini loh, aku umat tebusanmu. Dan biasa orang-orang tebusan seperti saya dan Anda harus terlihat khususnya di masa yang sulit. Bukan masa-masa yang gampang. Kalau di masa-masa yang gampang, bagaimana dong kita membedakan? Pasti tidak akan pernah kita bisa melihat orang bisa membedakan dengan mudah. Kenapa demikian? Karena masa-masa gampang. Hari ini kita bisa melihat, saudara, bahkan ancaman dari bencana alam, ya, yang bertubi-tubi, dari yang namanya tanah longsor sampai kepada pesawat jatuh, ya, dan juga kita bisa melihat bagaimana banjir itu, bahkan kita melihat juga gempa itu, saudara. Dan bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen? Habakuk itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah memeluk. Dengar baik.
kata daripada Habakuk itu adalah mengeluh. Ya, jadi sikap cerminan Habakuk dalam keadaan yang sulit, bahkan dikelilingi atau diperintah oleh seseorang yang terkenal jahat di mata Tuhan, bukan melarikan diri, tetapi sebaliknya mendekat, bahkan memeluk, menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apakah saya dan Anda sudah melakukan hal yang sama? Ya. Nah, dari sana kita bisa melihat bagaimana Habakuk ini berteriak ya sebagai orang yang memeluk Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak heran ketika ayat yang pertama di situ dikatakan tentang ucapan ilahi. Bahkan orang-orang yang memeluk Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami penglihatan demi penglihatan. Bahkan ucapannya, ucapan demi ucapan, perkataan demi perkataan, itu bukan menghujat, tetapi sebaliknya mempermuliakan. Ucapannya bukan ucapan yang datangnya dari kedagingan, tapi ayat yang pertama menjelaskan ucapan ilahi. Ya, nah, seringkali kita dengar itu kata orang-orang dalam keadaan sulit selalu mengucapkan kata-kata yang mempermuliakan Tuhan. Nah, ayat yang kedua di situ dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tapi tidak kau tolong. Saya dan Anda mengalami masa-masa seperti itu. Ayo, saya melihat di sini ada 36 ya, 36 orang yang ada di Zoom, ya kurang lebih dari 36 bersama dengan saya dan ada keluarga saya di sini, mungkin kita berjumlah 40 orang. Ya, pertanyaannya adalah kita ada di situasi yang sama, berteriak, tapi sepertinya seolah-olah Tuhan tidak dengar. Berseru bahkan bilang, Tuhan aku ditindas, ayat yang kedua, tapi tidak Tuhan tolong. Anda merasakan hal yang sama? Halo? Halo? Amin? Ya, ya. Kadang apa yang kita minta nggak serta-merta dikabulkan. Minta jodoh 1, 2, 3 dapat. Minta pekerjaan 1, 2, 3 dapat. Berarti kita bukan menyembah Tuhan yang sempurna. Tapi Tuhan 1, 2, 3. Saya ingin bertanya kepada Anda, what kind of God? Tuhan yang seperti apa? Minta ditolong, minta ditolong, minta ditolong, minta ditolong. Di mana perjalanan iman? Di mana rasa percaya itu bisa bangkit lebih lagi? Kita akan menjadi anak-anak yang gampang. Alkitab dalam Perjanjian Baru dikatakan, akhirnya menjadi anak-anak yang gampang. Dan efeknya, saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sinis. Bahkan bisa menjadi orang yang sombong. Wah, aku minta sesuatu dapat, aku minta sesuatu dapat, aku minta sesuatu dapat. Ujungnya sudah tidak mengandalkan Tuhan, dapat terus. Hidup indah terus. Bahkan Habakuk katakan, Tuhan memperlihatkan kepadaku kejahatan. Sehingga aku memandang kelaliman, aniaya, kekerasan, ada di depan kita. Tiap hari kita bisa lihat. Ya, di berita-berita media sosial di tangan kita. So, the world is in our hand. Dunia itu ada di tangan kita sekarang. Lihat, kekerasan ada di depan mata. Perbantahan, pertikaian terjadi. Kenapa Habakuk mengatakan perbantahan? Sekarang banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu berkata begini. Kita lihat kok, mereka berbantah-bantah. Anda bisa melihat sekarang, orang hidup di luar firman Tuhan. Diberikan firman, dibantah. Diberikan firman, dibantah. Dan mereka selalu mempunyai jawaban untuk. So, the Bible ada di tangan kita. The words ada di tangan kita. Akhirnya kita baca sendiri. Dan itu baik. Tetapi bagaimana dengan perbantah? Kita tempatkan ayat demi ayat, perikop demi perikop, bab demi bab, menurut kehendak kita.
Kalau ada teguran di situ, wah kita akan lalukan, oh jangan itu, jangan itu. Aku lagi cari tentang bagaimana mendapatkan jodoh. Aku lagi cari bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Padahal, the Holy Ghost sedang mengajar kita untuk memperlihatkan bagaimana kita berbantah-bantah. Dan kalau kita sudah berbantah-bantah, ujungnya adalah pertikaian. Saudara. Dan itu zaman yang dihadapi oleh Habakuk. Dan yang keempat, Anda lihat bagaimana hukum kehilangan kekuatan. Kita alami itu kan? Betul? Ya. Kadang-kadang kita bilang, where is the law? Where is the justice? Mana itu hukum? Kita merasa kita adalah orang yang benar. Tapi sekarang kok kehilangan kekuatan. Kita bilang, kita hidup kudus, kita hidup berkenan. Tapi yang terjadi adalah, kok kita disingkirkan? Kok kita diabaikan? Kita dikeluarkan dari komunitas itu. Kita dibilang kuno loh. Kita dibilang orang yang ketinggalan zaman. Ayo dong, modern. Jangan terlalu kekudus-kudusan. Nanti lu jadi kekudis-kudisan. Dan seringkali kita terpancing dengan hal yang seperti itu. Karena Habakuk melihat bahwa tidak pernah muncul keadilan. Bahkan orang-orang fasik, artinya orang yang tidak mengenal, bahkan mencibir Tuhan, itu mengepung kita, saudara. Aduh, apakah saya mengalami hal yang sama? Iya, saya mengalami hal yang sama. Berapa tahun, Pak? Sepanjang hidup. Kita menang satu, besok lusa ada lagi. Kita menang satu, ada lagi dan ada lagi. Sehingga akhirnya Habakuk menyatakan keadilan muncul terbalik. Jadi keadilan itu dikalahkan dengan kemunafikan, kejahatan, sehingga akhirnya keadilan ada di bawah. Dengar sekarang orang-orang berkata, katanya tumpul ke atas tajam. Kita suka mendengar kata-kata seperti itu. Nah, saya akan tutup firman Tuhan. Apa? Dari 4 hal seperti ini, kita bisa melihat bahwa ternyata keluhan yang dikatakan oleh orang yang memeluk dan bergantung kepada Tuhan, itu kita alami. Dan bagaimana kita keluar daripada situasi seperti itu? Situasi boleh bertambah susah, tetapi hidup kita tidak boleh disusahkan dengan hal seperti itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Sekali lagi, ya, hidup itu kita menghadapi hidup yang susah, tapi kita tidak boleh disusahkan dengan perkara seperti itu. Nah, tema yang diambil oleh panitia yaitu the integrity of Habakuk. Apa? The integrity of Habakuk. Ya, maksudnya apa? Coba kita lihat pasal yang kedua. Ini jawaban daripada Tuhan, bahkan ini jawaban orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Saya tidak bernasihat, tapi nasihat Tuhan. Jadilah orang-orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amin, saudara. Orang-orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya, itulah Habakuk. Nama itu membuat dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Lihat bagaimana integritas daripada Habakuk diuji dan Tuhan menjawab dia. Ya, oke, kita akan membaca sama-sama di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Ayo, Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama, dan semua yang bergabung di Zoom hendaknya membaca semua ya. Jangan ngantuk-ngantuk ya saudara. Amin. Halo ya. Cuci muka, amin. Dan jangan ngantuk-ngantuk. Puji Tuhan. Yuk baca sama-sama. Di ayat yang pertama dulu ya. 1, 2, dan 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Saya mau tanya dengan Anda pada malam hari ini, ya.
saya dan Anda sudah memiliki firman itu. Setuju? Apa yang difirmankannya kepada kita. Setuju? Ya. Nah, saya mau tanya juga dengan Anda, bahwa ada firman yang berkata, bahwa sesungguhnya firman itu tumbuh dari pendengaran, ya. Jadi maafkan saya, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, itu menumbuh kembangkan iman kita. Oleh sebab itu, hal yang pertama, saya dan Anda juga harus attach, harus nempel dengan firman itu. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang lekat atau nempel dengan firman itu. Kenapa? Karena dengan jalan seperti itu, iman itu akan bertumbuh. Ketakutan itu datang ketika iman itu turun, saudara. Halo. Ketakutan, khawatir, nggak dapat pekerjaan, tidak dapat uang, tidak dapat penghasilan. Saya juga adalah satu hamba Tuhan, pendeta, yang hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Saya nggak punya pekerjaan lain. Saya 100% hanya mengandalkan Tuhan. Dan untuk hal seperti itu, hidup saya nggak bisa main-main. Karena ketika saya main-main, jauh dari Tuhan, maka semakin jauh juga pertolongan itu. Oleh sebab itu, saya harus melekat kepada firman-Nya supaya iman saya naik. Anda harus melekat dengan firman supaya iman kita naik. Jadi ketika menghadapi sesuatu, kita masih punya ekstra kekuatan untuk tetap ada di dalam satu tahap berdiri tegak, tidak dikacaukan. Kenapa? Karena imannya kuat. Ada banyak orang seringkali baru 2-3 kali menghadapi pencobaan, udah keluar lagi dari kekristenan, keluar dari keimanan, dia tukar tuh imannya dengan semangkuk kacang merah, hanya cuman karena pekerjaan yang belum tentu. 2-3 bulan, juga 6 bulan, kadang-kadang manusia itu tetap atau selalu mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi all we have to do adalah melekat dengan firman, menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, berarti bahwasanya Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab kita, selalu menjawab kita. Dan yang kedua yang saya perhatikan, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah saya dan Anda di ruangan itu, di ruangan dimanapun Anda berada, rajin atas pengaduan demi pengaduan kita? Iya dong, rajin atas pengaduan demi pengaduan kita. Kalau hal itu terjadi, Tuhan akan menjawab kita, dan selalu Dia menjawab kita. Meskipun jawabannya adalah tidak, ataupun ya, ataupun nanti dulu. Tetapi yang penting adalah dijawab, saudara. Jadi hal yang pertama setelah melekat dengan firman, saya dan Anda harus hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hidup dalam doa. Banyak orang sering berkata bahwa saya sudah berdoa, Pak. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dalam doa? Apa artinya hidup dalam doa? Ya tiap-tiap hari konsekuensinya, pagi, siang, sore, malam, ya hidup intim dengan Tuhan. Mau punya jodoh ganteng, mau punya jodoh cantik, mau punya jodoh Pak, punya perusahaan Pak, udah mapan, Pak, yang takut akan Tuhan, Pak, yang cinta keluarga, Pak, tinggi ya Pak, 175, Pak, giginya rata ya Pak, putih ya Pak, Pak, orangnya mengasihi ya Pak, segala bla bla bla, kau boleh mengadu kepada Tuhan.
Tetapi apakah hanya cuma sekali Anda mengadu? Apakah cuma sekali saya mengadu? Nah, integritas daripada Habakuk di sini, selain hidupnya melekat kepada Tuhan, dalam bentuk dia ada di dalam firman, firman menguasai hidupnya. Yang kedua adalah keintiman. Saya punya banyak masalah yang ya menurut hemat saya besar, berat. Tapi saya harus bersaksi di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun masalah saya yang tidak ditolong oleh Tuhan. Tidak ada. Sampai hari ini. Tetapi persoalannya adalah, mau nggak kita menunggu dengan sabar? Jadi orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu bersabar menunggu jawaban Tuhan. Tapi orang yang tidak intim, dia akan dengan mudah tidak percaya lagi akan Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya jauh. Intim lu, ya, sama seperti tadi dikatakan, melekat kepada firman. Yang kedua, intim dengan Tuhan. Yang pertama bicara tentang apapun yang difirmankan, hukumnya, kita belajar untuk melakukan. Dan yang kedua, bicara tentang keintiman, menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, persoalan hidup kita, akan ada pengaduan. Berani nggak untuk percaya kepada Tuhan? Dulu awal saya mendapatkan istri saya hanya bilang satu kepada Tuhan, berikan kepadaku wanita yang takut akan Engkau. Itu aja yang saya minta. Yang di dalam Engkau dan takut akan Engkau. Karena bagi saya begini, biar Tuhan yang memilih. Nah, nanti tentunya akan datang kepada saya dengan hikmat, dia akan menunjuk. Karena di sini dikatakan dijawabnya. Dan ternyata ketika saya mengenal istri saya di gereja, saya sudah tahu itu adalah jodoh. Saya belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, dan saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar, karena rasanya menurut pendapatku adalah benar. Dan Tuhan dengan sederhana bilang, ya benar. Dan tahun ini saya masuk dalam pernikahan yang ke-30 tahun. Dan umur saya sudah 50 tahun lebih. Dan saya lihat Tuhan itu baik. Dalam segala hal dia. Mari, itu jodoh. Dia mampu juga untuk memberikan pekerjaan kepadamu bagi orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Dia mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang hari ini mungkin terpuruk. Dia mampu membayar hutangmu. Dia mampu memenuhi kebutuhan-keperluan. Bahkan bukan hanya kebutuhan-keperluan, kerinduan kita juga dia mampu untuk. Hanya pertanyaannya begini, banyak orang Kristen, maafkan saya, yang kehidupan doanya menyedihkan, maafkan saya. Mau yang keren, mau yang terbaik, mau yang terhebat, tapi seringkali hanya berteori. Maafkan saya. Selalu bilang, yo kalau Tuhan hebat, Tuhan mulia, Tuhan agung, kita nggak usah minta juga dia akan kasih. Pertanyaan ini, Yesus bilang, kadang kau tidak meminta. Bahkan Yesus challenge you, dia bilang, mintalah. Di dalam namaku minta. Dan bagi orang-orang yang meminta, saya mau katakan buat saudara, kalau mintanya asal gitu loh. Mintanya hanya, ya, seangin-anginan. Kita mengerti bahwa Tuhan itu sempurna, Tuhan itu maha tahu. Tapi anak saya kalau punya kebutuhan, dia minta kepada saya. Dia tahu, kalau sandang pangan, nggak usah minta, papanya akan menyediakan. Tapi ada hal-hal, ada banyak hal yang dia minta sama saya. Pak, beliin ini dong, gitu. Pak, gitu. Dan anehnya saudara, saya senang dengan permintaan yang begitu. Gitu. Saya senang. Saya punya 2 putri,
dia ada di sini. Saya senang kalau dua anak saya minta begitu. Bahkan sebelum minta dia udah bahasa Rusianya bilang gelendotin gitu ya, gelendotin. Saya punya badan gitu. Saya belum mandi, udah puji-pujian keluar dari kata-katanya. Apa wangi ya? Aduh, makin hari bukan makin tua, makin muda. Aduh, saya tuh kalau nggak ada tembok, saya pingsan. Ya. Untuk nggak ada tembok, saya bisa menyandar. Terus saya bilang, paling bisa. Bener, Pak. Bener. I'm your daughter. Papa nih bener deh. I love you, Pak. Saudara, apakah kita meminta hal yang sama dengan Tuhan? Dan di saat yang sama, kita puja-puji dulu dia. Halo, jangan langsung gitu. Ya, hidup udah susah, ya ada masalah. Belum apa-apa baru, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan ya, tolong ya Tuhan. Kalau akhir tahun kau tidak tolong, maka dengan sangat menyesal, aku akan keluar dari iman. Itu Kristen teroris. Tapi Kristen yang benar, dia nggak usah minta dulu. Dia ngobrol dulu sama Tuhan. Kalau pagi dia bilang, good morning Jesus. Saya kalau bangun pagi, nggak pernah ngomong sama orang seumur hidup sampai hari ini. Sebelum saya ngomong sama Tuhan dengar. Karena bagi saya kata-kata saya yang pertama untuk dia. Fanatik amat, biar saya mau begitu. Karena begitu saya bangun, saya dapat hidup. Jadi saya harus berterima kasih. Baru saya nyanyi dulu, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, kau baik Tuhan. Haleluya. Terus angkat-angkat itu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk kesempatan hidup, untuk segala sesuatu yang kau berikan kepadaku Yesus. Kau baik, sangat baik, sungguh baik. Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Wah, kalau Anda begitu, nggak ngomong persoalan dulu, angkat dia dulu tinggi. Aduh, apa sih yang dia nggak kasih? Minta cowok yang 165, Tuhan kasih yang 173 tingginya. Minta pekerjaan Tuhan, ya biar itu deh Tuhan, upah minimum. Tuhan bilang upah minimum, aku angkat engkau tinggi. Upah double minimum. Tuhan, apa yang dia nggak bisa kerja? Amin, saudara. Apa yang dia nggak bisa kerja? Cuma itu saya bilang, intim enggak. Anda kan punya sohib, Anda kan punya teman, pasti kan ada teman, ada sahabat. Kalau teman kita ngobrol 5-10 menit, sahabat 2 jam. Itu ngomong di di WhatsApp sampai jempol udah bengkak terus. 2 jam. Mau nonton film Netflix, 2 jam. Film seri Korea sampai seri yang ke-518. Saya hafal itu sudah. Terus banyak orang kalau udah masalah, Pak Pendeta tolong doa, ampun, lo minta aja tuh sama bintang film Korea. Hafal, Yu Myung Hae, Chung Yong Kiao, Wat Yong Kiao, namanya hafal. Nyanyiannya juga hafal. Begitu di hadapan Tuhan, Pak Rohani, haleluya aja lupa. Apa. Aneh. Tapi itu fakta, sudah. Oke, saya tutup firman Tuhan hari ini. Mari, ya, karena sudah waktunya juga. Saya lihat wajah-wajah yang belum makan, gitu. Saya yakin dan percaya. Perjumpaan saya dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Kristiani Fakultas Teknik Universitas Lampung, khusus alumni
yang memberikan saya The Integrity of Habakkuk. Ini bicara tentang bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Orang yang punya integritas, dia harus melekat dengan Tuhan. Orang yang punya integritas, orang yang selalu ada dalam kesabaran, bahkan ada di dalam doa, dan yang hidup di dalam doa. Dan yang ketiga, ini bicara tentang keintiman. Integritas itu terlihat dengan siapa dia intim. Dia intim dengan penjahat, maka jadi jahat lagi. Dia intim dengan orang yang wangi, maka jadi wangilah dia. Dia intim dengan orang yang bijak, maka dia jadi bijak. Kalau dia intim dengan Tuhan, maka dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara, maju terus dalam Tuhan, dan kita satu dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah pada malam hari ini kami diberkati, berkati seluruh forum daripada Universitas Lampung, Tuhan, bagaimana mereka mengadakan Zoom ini, karena mereka tidak mau terpisah dengan Tuhan khususnya, dan juga dengan teman-teman alumni, dan biarlah mereka menapaki hidup dengan jawaban yang pasti dari Tuhan. Ajar kami untuk melekat dengan firman, ajar kami hidup dalam doa, ajar kami intim dengan Tuhan, dan kami yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan anugerahkan kepada kami sesuai dengan kapasitas-Mu yang sempurna. Berkati keluarga rumah tangga mereka, kesehatan mereka, berkati forum mereka, berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, Kau berkati jodoh mereka, Kau berkati rumah tangga mereka, berkati apa saja mereka kerjakan, boleh berhasil dan boleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pendeta Johan untuk sharing firman-Nya pada hari ini. Ya. Yang saya simpulkan tadi membahas tentang integritas seorang Nabi Habakuk, di mana integritas ketika kita menjadi orang berintegritas, kita hidup di dalam doa dan kita memiliki pengaduan kepada Tuhan atas apapun yang kita alami. Begitu juga kita memiliki keintiman dan komitmen untuk terus hidup di dalam Tuhan. Amin. Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan pastinya kita mau dalam hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Untuk respon firman yang kita dengar pada hari ini, kita mau angkat lagu pujian kita menyenangkan-Mu. Tuhanku mau menyenangkan.
kita katakan senang hati, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, sebentar kita mau mendengarkan warta FKM KFT. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Warta FKM KFT pada hari ini yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena terlaksananya PU alumni pada hari ini 23 Januari 2021. Lalu yang kedua, berterima kasih kepada para pelayan yang telah mengambil bagian untuk pelayanan PU alumni pada hari ini, yaitu ada sharing firman dari Pak Pendeta Johan Lumoindong, kemudian untuk WL Kak Fani dari TL 18, untuk gitar dari Bang Edo TS 18, dan pendoa syafaat Bang Kevin dari TL 18. Lalu yang ketiga, FKM KFT mengucapkan selamat wisuda kepada abang dan kakak yang telah wisuda hari ini. Yang pertama ada Bang Yogi Bayu Yudatama, ST, TM 13, Kak Teresia Monika Naibaho, ST, TS 13, Bang Parsaulian, ST, TS 13, Bang Riko Yusua Nainggolan, ST, TE 13, Bang Yohanes Parlindungan Simamora, ST, TM 14, Kak Eva Gracia Anggina, SARS, TA 14, Bang Thomas Wisudarma, ST, TM 15, Kak Christine Natalia Yogia, ST, TK 15, dan Kak Anita Kristiani Sianturi, ST, TS 16. Lalu yang selanjutnya yang keempat, yaitu diharapkan untuk abang kakak dan teman-teman setelah PU ini dapat mengirimkan pokok doa pribadi ke akun WA FKM KFT ataupun ke pengurus. Selanjutnya warta keuangan, kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom abang kakak dan teman-teman. Warta keuangannya FKM KFT dari tanggal 9 Januari sampai 23 Januari 2021. Pemasukan sebesar 100.000, pengeluaran sebesar 125.000, saldo sampai saat ini sebesar 507.200. Demikian warta keuangan FKM KFT, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah, demikian warta FKM KFT pada hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih. Shalom semuanya. Atas wartanya, kita ingin mengangkat pokok-pokok doa syafaat kita. Kepada yang bertugas dipersilakan. Salam tadi kehilangan sinyal. Kedengaran suaranya? Salam abang kakak, kedengaran nggak suaraku? Sebelum kita masuk doa syafaat. Kedengaran, Vin? Oke. Kedengaran, Jadi, kedengaran. Sebelum kita masuk doa syafaat, aku mau bacain pokok doa kita. Pertama itu bersyukur atas terlaksananya PU alumni pada hari ini. Terus terima kasih atas pelayan yang boleh berpartisipasi dalam PU hari ini. Terima kasih atas sharing firman Tuhan pada PU hari ini. Berdoa untuk sharing firman Tuhan, perkuliahan, abang kakak yang masih bergumul dengan seminar, laporan persiapan untuk yang KKN dan KP, berdoa untuk abang kakak yang berulang tahun, berdoa untuk teman-teman yang sakit, berdoa untuk keluarga di rumah, berdoa untuk pemerintah dan kehidupan di Indonesia yang sedang
mengalami COVID-19 dan bencana alam, berdoa untuk Provinsi Lampung dan pemerintahannya, dan semoga kehidupan yang sejahtera, berdoa untuk Unila dan FKM-KFT, dan berdoa untuk setiap PDO yang ada di Unila. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami Tuhan, sudah memberi kami pada hari ini Tuhan, nafas kehidupan untuk kami dapat berjalan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan atas terlaksananya PU alumni ini Tuhan. Semoga dari PU alumni ini Tuhan, kami dapat mengeluarkan dari FKM-KFT ini dapat mengeluarkan alumni yang berintegritas Tuhan. Alumni yang dapat memajukan Indonesia dan dapat membanggakan Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih atas pelayan PU pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau yang memberi kemudahan kepada pelayan pada hari ini. Semoga mereka dapat lebih dekat dan lebih semangat lagi untuk berpelayanan terhadap Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pendeta Johan Tuhan, semoga selalu diberkati, semoga tidak bosan Tuhan untuk memberi firman Tuhan, untuk memberitakan berita sukacita kepada jemaat-jemaatnya Tuhan, semoga dia selalu sehat Tuhan, agar dia tetap semangat untuk mengabarkan berita Injil Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk perkuliahan, untuk abang, kakak, dan teman-teman. Semoga setiap pergumulan dalam perkuliahannya Tuhan dapat diselesaikan, baik itu seminar, maupun itu laporan, mau itu KKN, maupun itu KP, maupun itu permasalahan dalam pribadinya Tuhan, atau permasalahan pada dosen Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat FKM-KFT Tuhan yang pada saat ini berulang tahun atau kemarinnya juga Tuhan yang berulang tahun, Engkau yang beri panjang umur Tuhan, semoga dapat lebih dewasa lagi dan takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, Engkau jauhi Tuhan dari segala mara bahaya Tuhan, Engkau yang beri sukacita kepadanya, dan semoga obat yang dia makan Tuhan ampuh untuk menyembuhkannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga yang ada di rumah Tuhan. Semoga Tuhan yang keluarga ada di rumah dapat sehat-sehat dan diberikan rezeki Tuhan untuk menyambung kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan Provinsi Lampung Tuhan. Semoga pemerintahan Provinsi Lampung dapat bijaksana Tuhan untuk kelayakan pada masyarakatnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Saat ini Indonesia tidak baik-baik saja Tuhan. Banyak terjadi bencana, baik itu pertama ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Tuhan, Engkau yang berkati keluarga korban Tuhan, Engkau beri sukacita, dan begitu juga longsor yang ada di Bogor Tuhan, Engkau yang beri sukacita kepada keluarga yang menjadi korban Tuhan. Engkau juga Tuhan yang berkati Sulawesi Tuhan yang terjadi bencana, baik di Sulawesi Tenggara maupun di Sulawesi Utara, Engkau yang beri sukacita terhadap korban Tuhan, Engkau yang bantu Roh Kudus untuk penghiburannya. Begitu juga Tuhan di Kalimantan Selatan terjadinya banjir Tuhan, Engkau bantu ya Tuhan Yesus untuk menyurutkannya Tuhan, Engkau beri sukacita kepada mereka ya Roh Kudus agar mereka dapat hidup berbahagia. Begitu juga Tuhan saudara kami yang ada di Papua Tuhan, yang kami dengar pada saat ini Tuhan masih ada pembunuhan antara sesama Tuhan, Engkau bantu ya Roh Kudus untuk pemikiran yang lebih baik lagi ya Roh Kudus, agar mereka lebih terbuka bahwa setiap permasalahan itu Tuhan dapat diselesaikan dengan baik, sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Unila Tuhan. Saat ini Unila ada masalah Tuhan dalam proses KKN Tuhan, Engkau yang bantu Tuhan untuk KKN di periode pertama di 2021 ini Tuhan, agar berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi yang terbaik Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, Fakultas Teknik dan setiap jurusannya Tuhan dapat menjadi institut Tuhan yang dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa, alumni-alumni yang berintegritas Tuhan, dan dapat menjadi penulis bangsa. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa setiap PDO Tuhan, semoga setiap PDO tidak lelah Tuhan untuk
untuk melayani jemaatnya Tuhan. Semoga setiap PDO yang ada di Universitas Lampung Tuhan dan juga di luarnya Tuhan dapat berkembang dengan baik dan dapat melayani lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami manusia berdosa Tuhan, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kevin. Sebentar kita ingin menutup ibadah kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kau telah membela. Kita akan berdiri dari awal, kita katakan bahwa Berikan aku untuk menutup ibadah kita diminta dengan kasih untuk pendeta Tuhan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bahkan terima kasih untuk ibadah, untuk Zoom yang Tuhan boleh izinkan berlangsung. Dan sebentar kami akan berpisah jaga dan fokus kami kembali ke dalam
tugas kami, kewajiban kami, istirahat kami Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Malam ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bisa beristirahat dan bangunkan besok pagi dengan sehat dan segar untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Kami terpujilah nama-Mu, dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada kita. Angkat tangan kita, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk abang Ya. Kakak semua, silakan mengambil semuanya. Satu dimulai. Amin. Satu selesai. Shalom untuk abang-abang dan kakak. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Albert. Albert bersilakan. Shalom abang kakak semuanya. Kedengeran nggak suaraku? Shalom, Bar. Shalom. 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 Oke. Jadi ibadah kita telah selesai. Sekarang kita mau ada sesi perkenalan pengurus. Mungkin abang kakak teman-teman ada yang belum tahu dan kita mau perkenalan pengurus. Bisa di share screen sekarang. Oke. Oke, ini share screen-nya. Jadi ini adalah kepengurusan dari 21G generasi ke-21. Jadi kita 21G punya tema Soli Deo Gloria, artinya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itu diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini adalah bentuk struktur dari kepengurusannya. Lanjut. Apa mau? Oke, pakai ini slide ini aja. Jadi ada aku, Albert Ronaldo Sitinjak dari Teknik Geodesi 2018 sebagai koordinator umum. Aku ditemani oleh Yesi Kristina Syaan dari Teknik Mesin 18. Dia ada di sebelah aku sekarang. Kami dibantu ada 4 di dalam 21G ada 4 seksi, ada seksi PU, seksi KK, DP dan seksi MB. PU sendiri persekutuan umum itu ada koordinatornya yaitu Giovanni Pinkan Teknik Elektro 2018 yang tadi sebagai WL. Lalu ada Edo Teknik Sipil 2018 yang tadi juga sebagai gitar, dan ada Renov dari Teknik Kimia 2019. Lalu ada mungkin bisa dijelaskan sedikit ya tentang program kerjanya. Kayak PU alumni ini adalah bagian dari program kerja dari PU yang bekerja sama dengan DP. Lalu biasanya juga ada persekutuan umum yang diikuti oleh jemaat-jemaat lainnya. Dan yang terakhir kemarin PU melaksanakan kegiatan Natal FKM KFT yang diadakan secara offline dan online. Itu kurang lebih program kerja yang ada di PU. Lalu ada seksi KK, kelompok kecil, itu CO-nya, koordinatornya ada Esther dari Elektro 2018, dan ada anggotanya Rahel dari Kimia 2018, dan Elisa dari Geofisika 19. KK sendiri program kerjanya ada pembinaan KK, evaluasi KK, dan nanti ada KPMB yang bulan November kemarin berhasil dilaksanakan secara online untuk menyambut teman-teman kita mahasiswa baru, adik-adik kita dari angkatan 2020. Lalu ada seksi DP, doa dan pemerhati, itu koordinator umumnya ada Deborah dari Geodesi 2018, lalu ada Clara dari Sipil 2019, ada Kevin
dari Elektro 2018, dan ada Tegar dari Sipil 2019. Untuk program kerjanya kurang lebih dari DP ada doa FKMK yang tadi sudah disampaikan di Warta, termasuk pembacaan Warta, lalu juga ada kunjungan, termasuk yang tadi kunjungan wisuda kepada abang kakak yang tadi hari ini di wisuda, lalu ada artikel-artikel rohani yang setiap harinya diposting di Instagram kita, bisa kita lihat, atau di grup kita. Lalu yang keempat dan yang terakhir ini ada seksi MB, ini seksi minat bakat. Koordinator umumnya ada Leo dari Arsitektur 2018, ada Luz Cacini atau Acin dari Geofisika 19, dan ada Rafidim dari Kimia 19. Untuk MB sendiri, program kerjanya adalah olahraga bersama, tapi dalam kondisi seperti ini kita olahraga bersamanya hanya ada olahraga bulu tangkis. Lalu yang kedua ada glowing edisi setiap ada KPMB, Natal, dan nanti ada di Paskah. KPMB akan mengeluarkan glowing. Lalu ada POM kit yang kalau bisa nanti diadakan, memungkinkan dengan kondisi kita sekarang, kalau bisa kita adakan. Lalu yang terakhir ada main bareng. Jadi nanti setelah ini MB akan mengadakan games, main bareng itu kayak games, kita semua bisa ikutan join bareng-bareng lah, seru-seruan. Mungkin kurang lebih itu dari struktur kepengurusan FKMK FT 2020-2021. Dan tapi kita juga pengurus punya TPPM, tim pendamping yang diketuai oleh Bang Gunawan dari Teknik Mesin 2016, dan ada anggotanya Kak Mei dari Kimia 2016, ada Kak Desima dari Geofisika 2016, ada Kak Deborah dari Arsitektur 2016, ada Bang Igo dari Geofisika 2016, dan ada Bang Haga dari Geofisika 2017. Jadi ini adalah kami, adik-adik dari abang kakak semuanya yang menjadi pengurus di generasi ke-21 ini. Semoga apa yang kami lakukan itu bisa bermanfaat dan berguna untuk kerajaan surga. Setelahnya aku serahkan kepada seksi minat dan bakat untuk main bareng. Abang Kakak dan teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke MB, mungkin on cam dulu, kita bisa foto dulu. Boleh on kameranya kakak-kakak dan abang semua. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kakak-kakak dan abang semua. Kepada MB dipersilakan. Shalom abang kakak dan teman-teman. Shalom. Shalom. Sebelumnya aku mau minta izin untuk minta waktunya abang kakak dan teman-teman. Aku dari CMB mengadakan MB yang bertujuan agar supaya abang kakak dan teman-teman itu lebih untuk menambah kegembiraan abang kakak dan teman-teman. Juga aku minta izin untuk off cam karena deviceku itu panasan abang kakak teman-teman. Karena kalau off cam itu jadi suaranya macet-macet gitu. Ya, gitu. Jadi juga kalau ada yang bertanya apa ada hadiahnya,
Shalom. Dengeran nggak ya Bang Kakak dan teman-teman? Kedengeran. Kedengeran. Oke. Maaf agak Kedengeran. tadi ininya keputus Bang Kak teman-teman. Ya jadi Nggak apa-apa. di game ini MB mengadakan ada game